Baik, kita lihat gambar ini untuk soal berikut. Pada gambar di samping, total perubahan energi dalam gas pada jalur A ke C adalah 800 Joule. Total usaha yang dilakukan oleh sistem sepanjang lintasan A, B, C adalah 500 Joule. A. Berapa banyak kalori yang harus diberikan kepada sistem pada rute A, B, C tersebut? Oke. Jadi kita punya di sini datanya adalah mana ini jalur A ke C ya. Berarti saya punya delta U A ke C itu sama dengan 800 Joule. Usaha yang diberikan berarti W A B C gitu kan ya. Itu sama dengan 500 Joule. Oke, kita ya. Oke, A kita lihat berapa banyak kalori yang diberikan per sistem rute ABC. Jadi nyarinya adalah Q A B C. Itu sama dengan berarti W A B C ditambah delta U A B C. Nah, untuk delta U-nya kita ingat bahwa delta U itu tidak bergantung pada proses, tapi hanya bergantung pada kondisi awal dan akhirnya saja. Jadi, A ke C mau lewat ABC ataupun langsung A ke C itu titik awal akhirnya sama, ya. Berarti kita punya delta U ABC itu sama dengan delta U dari A langsung ke C. Kenapa? Karena titik awal dan akhirnya sama. Sehingga di sini kita bisa peroleh untuk yang pertama itu sama dengan 500 Joule. Saya tambahkan dengan 800 Joule. Hasilnya adalah 1300 Joule. Positif. Ya. Karena ini adalah kalori yang diberikan pada sistem. Ya, berarti kan apa namanya di sini? Sistemnya dia menyerap kalor di sini. Oke, berikutnya yang B. Mana yang B? Jika tekanan di titik A 5 kali tekanan di titik C. Oke, katanya P di A sama dengan 5 kali P di C. Berapa usaha yang dilakukan sistem pada rute C ke D? Nyarinya adalah W dari C ke D. Oke, yang kita punya adalah sebelumnya informasinya adalah usaha dari A ke B ke C. Ya, maka berapa usaha dari C ke D? Di sini triknya adalah kita tinjau di sini bahwa C ke D ini adalah proses yang isobarik ya. Sama halnya dengan tinjau juga W dari A ke B. Itu juga isobarik. Berapa WA ke B-nya? Maka kita bisa lihat di sini. Anggaplah ya, sini adalah saya kasih nama ini P2, anggaplah ini P1, ini adalah V1, ini adalah V2 ya. Oke, saya tahu bahwa PA-nya 5 kali PC, berarti saya bisa bilang di sini PA-nya adalah P2-nya 5 kali P1 ya. Berarti saya bisa cari dari isobarik yang itu juga. Nah, WAB isobarik yang nilainya adalah sama dengan berarti
ya. WAB-nya itu sama dengan AB berarti P2 V2 kurangi V1, oke? Ya. Yang nilainya berapa? Nilainya adalah ini 500 Joule. Loh, kenapa 500 Joule? Kan ABC kita lihat ya. Proses ABC WABC sama dengan WAB ditambah WBC ya. Karena BC ini adalah iso volume, maka W-nya 0 ya. Sehingga WABC sama dengan WAB. Ya, dapat yang itu ya. Sehingga saya dapatkan di sini eh, persamaannya. Di sini persamaannya kita dapatkan ya. Apa namanya? Membandingkan antara WC sama WAB ya. Jadi saya bandingin ya. WCD saya bandingin dengan WAB. Ini berarti kalau WCD itu adalah P1 V1 kurangi V2. Ini adalah P2 V2 kurangi V1. Oke. Nilainya adalah WCD tadi dicari berapa? WAB-nya itu 500 sama dengan P1-nya, betul ya? Oke, A5 kali C ya. Oke, P1-nya adalah P1, P2-nya 5P1. Ini kalau saya coret bisa, tapi jadinya ini -1, ini 1 ya. Dibalikan ya. Berarti saya dapatkan hasilnya adalah kali -1. Sehingga saya dapatkan di sini WCD sama dengan -100 Joule. Jelas ya, usahanya negatif karena dari C ke D dia volumenya mengecil ya. Delta V-nya negatif. Oke, itu adalah yang B. Kemudian yang C, kita cari lagi. Berapakah pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan ketika sistem bergerak dari C menuju A melalui D? Oke, berarti sekarang mencarinya adalah Q dari C lewat D menuju A. Oke, nah Q dari C ke D ke A itu ya, Q dari C ke D ke A sama dengan W dari C ke D ke A ditambah delta U dari C ke D ke A. Oke ya, berarti di sini saya dapatkan berapa W dari C ke D ke A? Ini kan berarti W C ke D ditambah W D ke A. Ditambah delta U C D ke A. Yang penting kan awal akhirnya aja kan ya. Jadi kita lihat di sini lagi. Saya punya info kalau saya punya delta U dari A ke C ini sama dengan delta U dari minus delta U dari C ke A dibalik arahnya ya. Dan ini sama nilainya. Berarti saya bisa bilang bahwa yang ini delta U C ke A itu sama dengan negatif delta U dari A ke C. Jadi kita dapatkan di sini WC ke D tadi -100 ditambah W dari D ke A itu iso volume berarti 0 dikurangi delta UAC 800. Maka hasilnya adalah sama dengan -900 Joule. Jadi dia melepas kalor ya dari C ke D ke A. Terakhir yang D-nya jika perubahan energi internal pada perjalanan dari titik D ke titik A adalah 500 Joule, berapa banyak kalor yang harus ditambahkan ke sistem saat berpindah dari titik C ke titik D? Katanya kita ketahui delta U dari D ke A itu sama dengan
500 Joule, berapakah Q-nya dari C ke D? Oke. Nah, berarti kayak tadi ya. Q dari C ke D sama dengan WC ke D tambah delta U C ke D. WC ke D apakah sudah punya? Sudah ada ya. Tinggal delta U C ke D. Nah, delta U C ke D gimana nih? Yang kita punya adalah delta U-nya itu dari mana saja ya. Dari D, saya punya dari A ke C delta U-nya. Saya punya dari D ke A. Ada nggak delta U-nya? D ke A, D ke A di soal. Ada ya. Oke, kita bisa masukkan ya. Delta U-nya itu kan berarti kalau saya punya proses itu kan bisa kita mencari nilai-nilainya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat delta U C ke A itu sama dengan ya WCD ditambah delta U C ke D itu berarti kan saya bisa tuliskan ya delta U C ke A itu sama dengan delta U C ke D tambah delta U D ke A ya. Nah, delta U C ke D berarti adalah delta U C ke A kita kurangi dengan delta U dari D ke A. Itu ya. Oke. W dari C ke D itu tadi berapa ya? Kita sudah punya. Coba lihat lagi. Minus 100. Ditambah delta U dari C ke A. Tadi datanya kita punya minus 800. Dikurangi delta U D ke A. Nah, berapa ini D ke A? 500 ya. Soal ada ya. Oke, sama dengan kita dapatkan hasilnya adalah berarti minus 1400 Joule. Oke, hasilnya itu ya. Jadi kita sudah memperoleh nilai-nilai untuk semua besarannya ya. Baik soal A, B, C, ataupun D. Jadi silakan ini seperti soal yang sebelumnya. Konsepnya cukup perlu didalami lagi karena banyak sifat-sifat dari hukum termonya, dari apa tanda aljabarnya ya, itu perlu diperhatikan dengan baik. Silakan dicoba ulang, pahami lagi.